mengucapkan selamat pagi dan salam. Masih setia dari rumah kita masing-masing, mari kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini dengan tetap semangat dalam persekutuannya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara semua, kami undang untuk berdiri. Kita masuk dalam suasana ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang ketujuh, Tuhan Allah hadir. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah minggu dengan menyatakan, dari rumah dan tempat kami masing-masing, kami bertekad menyekutukan hati dalam ibadah hanya kepada Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita saat ini. Amin. Tema ibadah dalam bulan pembangunan GKJW tahun 2021. Bersedia, berkarya, bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari kita sambut tema tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 247 bait 1 dan 3. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Tak
Jemaat dipersilakan duduk. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 2-3. Tidak ingin susah, kekurangan bergumul adalah sifat manusia. Maunya enak dan terus berkelimpahan. Padahal dua sisi kekurangan, berkelimpahan, memiliki dan tidak memiliki adalah dua sisi yang pasti ada dalam kehidupan. Tidak bisa menerima kenyataan semua yang terjadi sebagai satu bagian yang melekat adalah tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan Sang Khalik yang Maha Bijaksana sekaligus pemelihara abadi. Barangkali bukan hanya jemaah Israel saja yang pernah mengalami, tetapi juga kita hari-hari ini. Untuk itu, mari kita akui semuanya di hadapan Tuhan seraya mohon pengampunan dalam doa. Mari kita berdoa. Harus kami akui di hadapan Tuhan bahwa kami selama ini sering bersikap seperti jemaah Israel pada zamannya. Banyak mengeluh hingga mengumpat kala susah. Betapa kami sungguh egois, hanya mau enaknya tanpa harus mau bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyesali segala kesalahan kami. Kami memohon, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 24-25. Berbahagialah kita yang diampuni dan tidak diingat lagi dosa-dosanya karena rahmat Tuhan sendiri. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Kini terimalah petunjuk hidup baru sebagai pedoman hidup untuk hari-hari ke depan. Petunjuk hidup baru hari ini dari kesaksian Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 yang akan dibacakan oleh salah satu petugas. Dipersilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita dimudahkan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa kepadanya untuk memohon pimpinannya. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Isilah hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, sebab kami percaya akan kuat dan tetap hidup oleh firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai yang ke-35 yang demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Mereka inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti ini senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita yang setia mendengar firman Tuhan dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan bagian Alkitab yang menjadi landasan bagi perenungan kita pada bulan pembangunan GKJW pagi ini. Tema renungan pada pagi hari ini kami beri judul Subjek Penyelamat di Tengah Pandemi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya rencana perpanjangan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli dan akan diperpanjang hingga 25 Juli. Salah satu pengusaha perhotelan di Indonesia menyampaikan pernyataan yang demikian. Jika PPKM darurat ini diperpanjang, misalnya, ya, saya akan serahkan seluruh karyawan. Silakan minta ke negara untuk mereka bisa makan, karena saya sudah tidak mampu untuk bayar lagi. Ungkapnya saat diwawancarai Tribun Jabar Senin 9 Juli 2021. Sumber kompas.com Selasa 20 Juli 2021. Mereka yang tergabung dalam PHRI Garut sepakat mengibarkan bendera putih sebagai lambang menyampaikan aspirasi bahwa mereka sedang menangis akibat PPKM. Maka bila diperpanjang akan lebih menyengsarakan mereka, para pengusaha jasa tersebut. Mereka yang tergabung dalam PHRI sepakat mengibarkan bendera putih sebagai lambang menyampaikan aspirasi bahwa mereka sedang menangis akibat PPKM. Maka bila diperpanjang akan lebih menyengsarakan mereka, pengusaha jasa tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dampak pandemi COVID-19 sampai saat ini benar-benar menimbulkan krisis. Dalam situasi krisis cenderung memaksa ambil tindakan asal bisa makan. Entah bagaimana caranya. Dalam pikiran, makan adalah yang paling utama, yang tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan pemerintah untuk penyelamatan nyawa sering terganjal oleh pandangan yang masih mengedepankan pentingnya soal makan. Jika demikian, bisa tak terhindarkan akan mengabaikan keselamatan hanya untuk persoalan perut. Sebagaimana ada suatu berita yang terjadi di Kalimantan Barat. Sebanyak 553 tabung oksigen ditemukan oleh polisi di 2 gudang di Kecamatan Parinda, Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat. Dari hasil penggerbekan polisi, diduga gudang tersebut digunakan sebagai tempat penimbunan oksigen. Terkait hal tersebut lebih lanjut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji akan mencabut izin usaha dan kerjasama bila pihak distributor tidak bisa
menyediakan pasokan ke rumah sakit, namun dijual ke industri karena beda harga yang sangat tinggi. Di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan oksigen untuk rumah sakit menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Maka sangat disayangkan bila benar terjadi ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan krisis ini sebagai peluang bisnis. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataan yang saat ini terjadi. Di tengah-tengah krisis masih ada yang dengan sengaja mengambil sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri, meluaskan bisnis dengan memanfaatkan kesulitan-kesulitan sesama. Itu terjadi tidak lain ketika mereka memandang makan itu lebih penting dari keselamatan jiwa sesama. Bila demikian, bisakah krisis seperti saat pandemik sekarang ini segera berakhir? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus juga terjadi ada indikasi orang banyak mencari Tuhan Yesus karena roti. Dengan kuat karena baru saja mereka telah menerima roti bersama-sama 5.000 orang di tepi danau Galilea atau Tiberias. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak ingin mereka berlarut dalam kebodohannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Bekerjalah, bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Selanjutnya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Barang siapa datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadanya, tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri sesungguhnya bila semua orang ini tahu, maka mereka akan terus mencari Tuhan Yesus, mencari untuk menerima dan percaya. Dalam Dia ada kasih dan kepedulian. Dalam Dia ada gerakan memberi makan kepada yang kelaparan, memberi pakaian bagi yang telanjang, memberi tumpangan bagi yang terabaikan, membebaskan bagi yang terbelenggu, menghibur bagi yang berduka, memberi kepastian bagi yang sedang bimbang, melindungi bagi yang terancam, memberi pembelaan bagi yang teraniaya, membawa damai sejahtera bagi semua. Roti hidup adalah pengamalan diri demi hidup sesama umat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya bila kita bisa menjadi subjek penyelamat di tengah pandemik yang mengancam seluruh umat pada saat ini. Bukan sekedar objek penanti waktu, apalagi pengharap kepedulian orang lain. Pandemik COVID-19
pasti akan segera berakhir bila umat Tuhan yang percaya ini bisa ikut ambil bagian secara aktif. Percayalah, Tuhan berkenan memakai kita. Dia juga sanggup memelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh teriring instrumental Kidung Jemaat 259, satu bait penuh. Kita teguhkan renungan kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 259 bait 1 dan 2. Di dalam Kristus bertemu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Biarlah firman tersebut menjadi landasan kita untuk memberi persembahan saat ini. Kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat 256, bait yang pertama dan yang ketiga.
Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu percaya Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Sekaligus kita naikkan doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi ini, kami semakin mantap giat dalam pengharapan akan Tuhan yang hidup, yang selalu membersamai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami ungkapkan rasa syukur kami dengan persembahan yang kami himpun pada saat ini. Terimalah ya Tuhan, sucikan dan jadikanlah bermanfaat bagi kehidupan persekutuan kami untuk terus membawa umat Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit sampai saat ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berhimpun, meskipun secara virtual dengan saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada. Lebih-lebih secara khusus seluruh warga jemaat GKJW Kertosono. Bapa, sungguh tuntunlah dan berkatilah seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan pada saat ini, yang harus kami rencanakan dan harus kami taata sedemikian rupa, agar melaluinya perjalanan gerejamu dapat semakin teguh dan kami semua tetap dapat bertumbuh dalam iman percaya kami. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami yang lainnya yang ambil dalam pelayanan sekecil apapun. Sertailah, bimbinglah mereka agar mampu untuk memberikan ungkapan kesetiaan kami di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam taraf menjalani kedukaan karena ditinggal orang yang telah dikasihani. Kiranya Engkau sertai, Engkau terangi, Engkau tuntun mereka, Engkau beri penghiburan bagi mereka yang saat ini mengalami kedukaan. Bapa di surga, kami juga
teringat dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Engkau sumber pertolongan kami. Bapa, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu atas mereka yang saat ini sedang sakit maupun yang sedang dalam proses pemulihan. Biarlah berkat-Mu senantiasa akan menjadi kekuatan mereka. Berilah kesabaran, keteguhan hati untuk setiap keluarga yang mendampingi, menjaga, menyayangi, dan memberikan kebutuhan bagi kondisi mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih harus giat dalam studi mereka. Berkatilah seiring dengan masa depan mereka yang menjadi harapan, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang sukses dalam meraih harapan terbaik bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari peluang kerja. Kiranya Engkau juga memberkati supaya ada peluang-peluang yang dapat menjadi tempat untuk anak-anak kami dalam melakukan seturut dengan potensi dan kemampuan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuntunlah senantiasa supaya terjadi atas berkat dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat dalam pekerjaan dan profesi masing-masing. Melaluinya Tuhan, nyatakanlah penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, keteguhan hati, supaya di tengah-tengah kebijakan yang diharapkan dapat harus bekerja dengan baik, lebih-lebih menjaga diri, dan Engkau selalu melindungi dari segala ancaman yang ada. Bapa, secara khusus kami juga berdoa untuk tenaga medis yang sampai hari ini masih terus berjuang dalam menolong, membantu mereka yang sakit dalam masa pandemi ini. Berkatilah ya Tuhan mereka dengan lebih, dengan kuasa-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan mereka, dan jauh dari segala ancaman, dari segala sakit dan penyakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan juga yang menata dan mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik demi kesejahteraan seluruh rakyat. Kiranya Tuhan pimpin melalui jajaran pimpinan bangsa kami. Bapa, terima kasih. Inilah ungkapan doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami melalui pujian. Datanglah
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 260 bait 2 dan 3. Dalam dunia penuh kerusuhan. Kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Mari kita hadapi bersama krisis yang melanda semua umat ini dengan membangun sinergi. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memelihara dan sanggup mencukupkan kekuatan yang masih tersisa ini. Selamatkan sesama, itulah panggilan gereja dalam situasi darurat. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, sumber segala hikmat, senantiasa bersekutu dan berkarya dalam keluarga kita masing-masing saat ini dan selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 472. Haleluya, haleluya.